Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan bahasa Indonesia. Cekidot! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di Indonesia, banyak sekali berbagai macam bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Melayu, bahasa Bali, bahasa Batak, bahasa Aceh, dan sebagainya. Bahasa adalah alat komunikasi yang melalui percakapan dengan kata-kata. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Bahasa yang mempersatukan komunikasi dari berbagai suku di Indonesia. Bahasa yang sangat penting untuk dipelajari lebih dalam bagi bangsa Indonesia, terutama para generasi muda penerus bangsa. Sekarang ke perkembangan bahasa Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Berikut adalah isi teks Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu Riau yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antar suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sejak dulu telah menjadi lingua franca atau bahasa pengantar di Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana serta mudah dipelajari karena bahasa Melayu tidak mengenal tuturan. Yang ketiga, suku-suku lain di Indonesia sukarela mengakui dan menerima bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkanlah Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dengan demikian, selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa negara. Yang kedua ada penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van Opwijen. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Untuk memudahkan orang-orang Belanda di Nusantara pada saat itu berkomunikasi, dibuatlah pembakuan ejaan yang dibuat oleh orang Belanda juga, yaitu Profesor Charles Van Opwijen dan dibantu oleh Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan tulisan Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan bahasa Belanda. Yang kedua ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi 19 Maret 1947. Ejaan Republik ini juga dinamakan ejaan Suwandi yang merupakan Menteri Pendidikan pada masa ejaan ini diresmikan. Ejaan Republik difungsikan untuk menggantikan ejaan dan menyempurnakan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Opwijen. Ciri-ciri ejaan Republik ada di bawah berikut ini. Selanjutnya ada ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD tahun 1972.
EYD diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Putusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. EYD merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan dari ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Republik. Hal-hal yang diatur dalam EYD adalah 1. Penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, serta penulisan unsur serapan. Kemudian ada Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015. EBI diresmikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penyempurnaan pada EBI antara lain yang pertama, penambahan huruf vokal diftong. Yang kedua, penggunaan huruf kapital pada julukan. Yang ketiga, penggunaan huruf tebal pada penulisan lemah atau sublemah dalam kamus dihapuskan. Berikut adalah peristiwa-peristiwa penting bahasa Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan buku penerbit bernama Komisi for the Volkslectuur atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Perpustakaan Pusat. Badan penerbit menerbitkan novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Satu Perawatan, buku panduan penanaman, pemeliharaan buku kesehatan yang tidak sedikit untuk membantu penyebaran Melayu di masyarakat luas. Tanggal 16 Juni 1927, Jondato Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya di sesi Volksraad, seseorang berpidato dalam bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia. Pada tahun 1933 mendirikan generasi penulis muda yang menamakan diri Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Ali Syahbana. Pada tahun 1936, Sultan Ali Syahbana mempersiapkan Indonesia Grammar baru. Diadakan tanggal 25-28 Juni 1938, Indonesia Pertama Kongres di Solo. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan bisnis Kongres dan pengembangan Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Pada tahun 18 Agustus 1945 menandatangani Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu artikel pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik bukannya ejaan Van Ophuijsen sebelumnya berlaku. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954, Kongres II Indonesia di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan dari tekad Indonesia untuk terus meningkatkan Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Tanggal 16 Agustus 1972, Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan Indonesia Peningkatan Ejaan atau EYD melalui pidato kenegaraan sebelum sesi parlemen didorong juga dengan keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan Pedoman Umum Pembentukan dan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda lebih tepatnya, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebangsaan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25-28 Februari 1975 yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat penghantar dalam dunia pendidikan.
Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia itu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Sekian presentasi saya tentang materi bahasa Indonesia kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia presentasi dari saya. Semoga kalian suka dan materinya bisa bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.